Perkenalkan, nama saya Rudianto Agulam Wayong, NIM 181914142100045. Saya akan menjelaskan tentang decision making. Decision making atau pengambilan keputusan merupakan suatu proses kognitif di mana individu memilih antara dua atau lebih alternatif dengan menimbang berbagai aspek seperti informasi yang diketahui, opsi atau pilihan yang tersedia, kemungkinan untung, rugi, utilitas, dan konsekuensi yang akan didapatkan. Pengambilan keputusan cukup umum pada manusia. Pengambilan keputusan dapat ditemukan dari hal yang sederhana seperti memilih makanan yang ingin dimakan, baju apa yang ingin dipakai, hingga hal yang kompleks seperti memilih pasangan, memilih pekerjaan, dan lain-lain. Secara normatif, manusia dituntut serasional mungkin dalam mengambil keputusan. Namun sebaliknya, secara deskriptif, menurut prospek teoris yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky, berpendapat bahwa manusia cenderung menangani kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan secara selektif mengurangi masalah ke tingkat yang dapat dikelola, sehingga mengurangi tuntutan kognitif. Berikut asumsi dan prediksi dari Kahneman dan Tversky. Yang pertama, individu mengidentifikasi titik referensi sebagai dasar untuk mewakili keadaan mereka saat ini. Yang kedua, individu akan jauh lebih sensitif terhadap potensi kerugian daripada potensi keuntungan. Hal ini disebut dengan loss aversion atau enggan untuk kehilangan. Yang terakhir, individu yang membuat keputusan berdasarkan informasi yang banyak akan cenderung melebih-lebihkan kemungkinan yang jarang terjadi. Sedangkan individu yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman akan cenderung gagal untuk melihat pada peristiwa yang jarang tersebut. Kemudian, teori lain yang dapat menjelaskan tentang pengambilan keputusan adalah dual process theories dari Stanovich. Teori ini membagi pengambilan keputusan menjadi dua tipe. Yang pertama, intuition-based decision making atau tipe 1, dan yang kedua, reasoning-based decision making atau tipe 2. Pengambilan keputusan berbasis intuisi biasanya bekerja dengan cepat, otomatis, dan minim upaya. Sedangkan pengambilan keputusan berbasis penalaran biasanya bekerja lebih lambat, dengan sengaja, penuh kontrol, dan penuh upaya. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tipe 1 dapat bekerja sama baik atau bahkan lebih baik dari mekanisme tipe 2, khususnya saat mengambil keputusan di situasi waktu yang terbatas. Namun, mekanisme tipe 2 tetap akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih optimal dan rasional secara keseluruhan, walaupun memerlukan lebih banyak waktu dan menggunakan energi lebih banyak untuk berpikir. Peneliti sepakat bahwa komponen utama pada pengambilan keputusan intuitif adalah memori. Intuisi harus berdasarkan pengalaman yang luas pada suatu aspek. Bahayanya, intuisi juga bisa muncul dari penyederhanaan heuristik atau yang biasa disebut jalan pintas mental. Hal ini terkadang dapat memberi keputusan yang tidak akurat dan penuh bias. Berikut merupakan peran emosi dalam pengambilan keputusan. Penelitian oleh Lerner et al. 2015 membahas tentang pengaruh emosi terhadap pengambilan keputusan. Lerner dan kolega membagi dua tipe emosi dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, integral emotions. Emosi integral merupakan emosi yang muncul dari penilaian atau pilihan yang ada. Jenis emosi ini muncul tepat sebelum mengambil keputusan. Kita secara sadar merasakannya dan secara kuat mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya, seseorang yang merasa cemas akan resiko ketika ingin berinvestasi cenderung memilih opsi yang lebih aman dibandingkan opsi yang lebih menguntungkan. Meskipun banyak temuan menyatakan bahwa pengaruh emosi ini dapat berakibat buruk pada keputusan, namun emosi integral dapat menjadi sebuah pertimbangan yang menguntungkan. Contohnya, antisipasi dari penyesalan akan menghasilkan pertimbangan untuk menghindari keputusan yang berisiko tinggi secara berlebihan. Namun, pengambilan keputusan yang terlalu didominasi oleh emosi
cenderung menghasilkan keputusan yang salah dan penuh bias. Contohnya, seseorang yang takut terbang saat ingin berpergian dengan pesawat akan memilih menggunakan transportasi darat. Padahal, efektivitas waktu pada pesawat lebih baik dan tingkat kecelakaan transportasi darat lebih tinggi daripada transportasi udara. Yang kedua, incidental emotions. Emosi insidental merupakan emosi yang muncul jauh sebelum adanya pengambilan keputusan, terbawa secara tidak sadar, dan sama sekali tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan. Misalnya, rasa marah yang secara tidak langsung terbawa hingga saat ingin mengambil keputusan akan mengakibatkan individu mengambil keputusan yang berisiko tinggi dan merugikan. Sudah sangat umum bahwa emosi yang tidak berhubungan sama sekali dengan situasi pengambilan keputusan akan memberi keputusan yang tidak akurat dan tidak optimal. Contohnya, individu dengan mood yang baik cenderung membuat keputusan yang optimis, sedangkan individu dengan mood yang buruk cenderung membuat keputusan yang pesimis. Sekian penjelasan dari decision making. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.